kemudian dibebaskan gitu saja atau gimana? Ya, nah, adalah kasusnya sedikit itu yang saya anggap kasus tai burung lah kira-kira gitu loh. Nah, kan? Dari tai burung menjadi tai kuda kan gitu kira-kira. Nah, jadi masalah dia gitu. Nah, itu. Jadi artinya saya ditangkap, tidak diadili, hanya di sel itu aja masukin. Kemudian Itu. Wah, yang paling pokok itu diadili atau tidak? tidak jadi. Ada pengadilannya. Ada pengadilannya. Pengadilannya. Oh, ada. Ada pengadilannya kalau rumah saya diambil, saya selesai gitu kan. Enggak, lewat pengadilan itu. Enggak, pengadilan hantu sama setan, Pak. Gimana, Sob? Maaf. Pengadilan hantu sama setan. Ya, itu. Ya. Oke lah, saat itu benar, Pak. Oke, jadi maksud saya ini seperti itu sehingga artinya saya bisa keluar kalau saya serahkan rumah saya dan saya tidak boleh ke tembesi. Nah, dengan ada poin-poin lah di situ, ada beberapa, tapi saya anggap ya sudahlah, mungkin akhir daripada perjuangan saya sampai di sini kan begitu. Dan begitu pada saat itu, mungkin kawan-kawan yang akan melanjutkan biarlah dia melanjutkan. Intinya mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk saya, mungkin udahlah urusin keluarga aja lah kan begitu. Nah, seperti itu. Dan memang dari setelah itu saya tidak mau lagi mencampur adukan lagi, tidak mau. Karena memang saya pikir saya sekarang berhadapan dengan hantu-hantu tadi sama setan tadi gitu. Nah, artinya tidak ada hukum kan. Jadi kalau kita menghadapi tidak hukum ngapain lagi kan? Udahlah, kita mundur aja kan begitu. Tapi nanti pada saatnya kan pasti ada juga yang akan menegakkan hukum ini kan begitu. Yakin itu gitu. Nah, jadi artinya saya pun tidak mau mengambil risiko lagi, nanti gara-gara itu lagi saya panggil lagi, udahlah. Udah capek setahun saya nganggur, Pak. Ya kan? Setahun nggak bisa cari makan kan. Nah, jadi artinya sekarang ini karena diminta bersejarah, bercerita, ya saya pikir nggak ada salahnya kan. Saya kan hanya cerita, ya kan? Sejarah kan begitu. Nah, itu tadi. Nah, kembali ke surau lagi, gitu ya. Nah, surau tadi itu artinya kan kita bangun suraunya, kemudian kita bangun fasilitasnya sambil berjalan. Nah, surau ini biayanya juga ada sumbangan daripada murid-murid itu sendiri. Bagaimana bisa tempat yang enak, nyaman, bisa beramal. Artinya di luaran mereka sudah beraktivitas capek. Nah, pergi ke surau untuk menenangkan hati, bisa beribadah. Nah, ini sudah kita lakukan. Karena di surau itu sendiri beda dengan tempat-tempat ibadah yang lain, masjid-masjid. Kalau di masjid kita kan datang hanya sembahyang, mungkin langsung balik. Kalau di surau ini memang kita buat itu untuk tempat beramal dan juga bagi murid-murid yang ingin menginap di situ atau bermalam, kita siapkan fasilitasnya semua. Dan kita juga menyiapkan dapur umum di sana setiap hari. Yang artinya setiap orang beramal datang ke sana, kita berikan fasilitas yang ada di situ, baik dari segi makanan, minuman, fasilitas lain lah yang untuk menunjang bagaimana bisa beramal dengan baik dan tenang. Nah, itu semua juga fasilitas adalah daripada murid-murid itu juga. Karena dari murid untuk murid, dari jamaah untuk jamaah kan begitu kira-kira. Nah, jadi semuanya itu surau itu tidak boleh berhenti melakukan aktivitasnya karena ini merupakan wakaf atau infak daripada murid-murid dan masyarakat. Yang menginginkan, mengharapkan adalah bagaimana setiap beramal itu pahalanya mengalir kepada yang bersangkutan. Nah, jadi semua fasilitas sudah kita siapkan di sana itu dengan lokasi yang saya sampaikan tadi, lokasi sekitar 3.000 meter. Ada suraunya itu kemarin karena kebetulan saya tim pembangunannya, saya yang semuanya yang ditunjuk untuk keseluruhan membangun itu surau itu 13 meter kali 13 meter itu cukup lah untuk jamaah. Kemudian ada sarana-sarana MCK-nya lengkap, tempat wudhunya, dapur umumnya, rumah guru, rumah imam, dan juga tempat tinggal daripada murid-murid yang ada.
Nah kemudian di sana juga sekitaran itu ada tempat tinggal murid-murid yang memang warga di sana, gitu. Dan sekitar surau itu juga yang ikut juga semuanya sudah rata rupanya, ternyata pada tanggal 8 kemarin sudah diratakan. Saya memang cukup prihatin, saya hanya bisa melihat dari media saja karena saya tidak bisa berkomunikasi lagi dengan kawan-kawan yang tembisi, dan yang surau pun saya pun tidak ada membuat kontak segala macam, tidak, karena saya khawatir nanti ada hal-hal negatif mengenai itu. Makanya saya memantau saja, saya lihat, saya miris gitu, saya cukup menangis. Artinya kenapa harus seperti ini? Seolah-olah kita ini dianggap binatang yang tidak ada arti, seonggok sampah. Yang jelas-jelas di negara kita adalah disampaikan kebebasan untuk melakukan perkumpulan, bersarikat, dan juga menjalankan ibadah. Itu adalah dilindungi undang-undang. Nah sekarang, padahal kalau itu dibiarkan pun sampai mereka meratakan tanah membentuk itu, saya kira tidak akan mengganggu. Karena surau juga tidak pernah membuat ribut, tidak pernah. Surau itu kan meminta, kalau memang engkau mau pindahkan, silakan pindahkan, tidak ada masalah. Tapi buatlah seperti itu juga. Nah kalau sekarang diputus dengan seperti ini, diberatakan seperti ini, bagaimana konsepnya yang saya sampaikan tadi? Dari masyarakat berinfak, mewakafkan, mengharapkan mengalir pahalanya. Tapi hari ini bahkan kami murid-murid Baitul Ibadah dan juga imam semua segala macam hari ini tidak bisa melaksanakan beramal lagi seperti yang biasa. Dan kami sekarang tidak ada surau tempat melakukan itu. Nah, ini sebenarnya berbahaya kalau ini sampai ada digoreng oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Tapi kami menganggap, dan kami sebagai murid-murid yang ada di Batam, kami masih ikut arahan daripada guru kami yang ada di Jakarta. Artinya jangan kondusif, jangan terpancing, jangan mau diprovokasi. Nah oleh karena itu masalah-masalah ini kami pun di sini berkumpul, bermusyawarah, artinya saling mengingatkan, saling menenangkan supaya tidak ada terjadi keributan-keributan. Artinya biarlah masalah ini diurus oleh perguruan Baitul Ibadah pusat Jakarta. Bagaimana kira-kira mekanisme yang terbaik, kita terima saja. Karena kalau tidak nanti membuat masalah ini menjadi besar, membuat akhirnya merugikan kita mungkin di antara murid-murid. Seperti yang sudah saya alami kan begitu. Jadi jangan lagi. Tapi kebenaran harus disuarakan. Kebenaran tidak boleh ditutup-tutupi. Karena kebenaran itu memang sudah menjadi acuan kita. Karena kebenaran lah makanya kita melaksanakan agama ini. Kalau kita melaksanakan agama tapi kita tidak memperjuangkan kebenaran, sama aja nol. Tapi intinya adalah bagaimana kita menjalankan agama ini sebaik-baiknya, tapi tidak merugikan bagi kita. Maksudnya kita bisa berjalan dengan baik dan juga semuanya permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Itu kalau mengenai masalah surau. Jadi saya berharap kepada pihak-pihak atau mungkin saya sebut saja TPM, karena memang TPM yang melakukannya, tolonglah, Anda ini juga punya agama, Anda ini punya Tuhan. Artinya, kalaupun misalkan agama Anda bukan Islam, atau agama Anda misalkan Kristen, toh juga di sana ada disampaikan harus tahu substansi beragama itu sendiri adalah demi kebaikan. Apa yang diperintahkan Tuhan adalah kebaikan. Maka karena itu kebaikan itu, maka uruslah ini baik-baik. Lakukan yang terbaik. Artinya, kalaupun kau banyak duit, banyak harta, ingat, mati kau nggak kau bawa itu harta itu. Mati nggak ada yang bisa membantu kau di kuburan itu.
kau mati, anakmu hidup, tak ada ingatnya sama kau itu. Artinya apa? Kau kumpul pun hartamu ini segunung bergunung-gunung, pada saat kau mati gak ada harganya, kecuali ada amalan-amalan baik yang kau lakukan untuk nanti dinilai oleh Allah dan Tuhan bahwa kau pernah baik di dunia ini. Nah, sehingga apa? Ya, kalau misalkan Islam, ya bisa masuk surga. Kalau tidak, urusan Tuhan lagi. Tapi saya selaku jamaah murid Surau Baitul Ibadah memohon kepada pihak pengembang atau TPM, silakan Anda berinvestasi, silakan Anda bangunlah negara ini, berikan ke masyarakat. Tapi ingat, hak-hak yang terjolimi segera kau selesaikan. Supaya apa? Supaya berkah usahamu. Jangan menjadi itu nanti menjadi masalah. Hari ini kau bisa tertawa, tersenyum. Kita nggak tahu apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan nanti. Karena akibat daripada ada kejoliman atau ada masyarakat yang teraniaya yang mungkin saja tidak kita rasakan akibatnya karena kita sedang menikmati kekayaan hari ini. Oleh karena itu, tolong untuk Surau Baitul Ibadah, tolong selesaikan. Kalaupun kau bangunkan Surau Baitul Ibadah, kau berikan tempat yang lebih bagus daripada yang tadi yang kau robohkan itu juga nggak membuat kau rugi. Mudah-mudahan kami beramal nanti di tempat itu bisa, mungkin Allah SWT memberkahi usahamu. Ada kenapa? Karena ini adalah urusan Tuhan, bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kekayaan kami, tidak. Tapi hanya untuk ketenangan kami mau beribadah, kami bisa beramal, bisa berdoa untuk yang terbaik bagi kami, bagi negara ini, bagi semua orang. Itu tentunya. Nah, kalau kau buat baik bagi kami akan doakan yang baik. Supaya apa? Kalau memang baik usahamu, ya berkah. Kalau tidak, la haula wala quwata billah. Hanya Allah yang punya tahu. Kita hanya punya usaha. Hanya itu yang bisa mungkin kami sampaikan. Karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, negara ini sedang seperti ini, yang sedang tidak baik-baik saja. Gak berharap banyak sebenarnya. Hanya berharap pada Allah lah kami. Bagaimana pintu hati daripada pemimpin-pemimpin kita, penegak-penegak hukum kita, bisa terketuk hatinya sedikit bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan nanti. Hidup ini apabila kita sudah dalam kubur, semua apa yang kita lakukan kita akan bertanggungjawabkan. Mungkin saya kira itu yang saya sampaikan mengenai surau kepada kita semuanya. Artinya apapun ala kota billah, hanya Allah yang punya tahu. Kita hanya punya usaha. Hanya itu yang bisa mungkin kami sampaikan. Karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, negara ini sedang seperti ini, yang sedang tidak baik-baik saja. Gak berharap banyak sebenarnya. Hanya berharap pada Allah lah kami. Bagaimana pintu hati daripada pemimpin-pemimpin kita, penegak-penegak hukum kita, bisa terketuk hatinya sedikit bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan nanti. Hidup ini apabila kita sudah dalam kubur, semua apa yang kita lakukan kita akan bertanggungjawabkan. Mungkin saya kira itu yang saya sampaikan mengenai surau kepada kita semuanya. Artinya apapun yang terjadi hari ini, kami selaku murid yang ada di Batam, jamaah yang ada di Batam, kami tidak ikhlas sebenarnya. Tidak ada ikhlas cerita itu. Tapi sekarang terjadi seperti ini, kami harus menerimanya sampai ada keputusan akhir yang akan kami terima, baik dari perusahaan dan dengan dari perguruan Baitul Ibadah. Ada kesepakatan dan sudah diputuskan yang akan disampaikan kepada kami semua. Apapun keputusan itu, kami akan menerimanya semuanya. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik dan meridhoi apa yang semuanya kita perjuangkan hari ini, dan mudah-mudahan Allah menunjukkan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil, sehingga kita punya keyakinan apapun itu yang kita pelajari bahwa apabila didekatkan yang hak dengan yang batil, maka yang batil akan runtuh.
Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sabril. Cuma maaf nih, saya agak kembali Pak. Boleh. Waktu 2005 itu penguasaan lahan yang diklaim oleh PT itu atas dasar apa itu Pak? Apa dari otorita Batam, PP Batam, atau dari Pemkot, atau dari mana gitu loh? Oke Pak, oke berarti sedikit kita kembali ke masalah urusan kampung ya. Oke. Karena memang ini urusan kampung, artinya saya hanya bicara sejarah saja. Ya, dia tidak menjustis, artinya saya akan menyampaikan informasi yang apa yang saya ketahui saja ya. Baik, 2005 itu pihak PT Tritunas Bangun Perkasa itu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk semacam penggusuran lah, karena mereka sudah memiliki lahan itu dari PT Marina. Karena sebelumnya kan saya sampaikan tadi bahwa awalnya tanah itu PT Marina yang mempunyai PL yang sampai kita berurusan ke Jakarta itu, kan begitu. Nah urusan kita belum selesai, tiba-tiba PT Marina sudah menjual kepada PT Tritunas. Itu ceritanya. Nah artinya sehingga kita mengadakan perlawanan bahwa kalau memang ini punyamu, kami minta surat-suratnya. Akhirnya mereka berikanlah surat kita, tapi melalui kuasa hukum kita ya, berikan suratnya, PL-nya, perjanjiannya. Maka perjanjiannya itu kita baca bahwa dalam perjanjian itu disebutkan bahwa investor yang milik lahan itu boleh mengalihkan kepada pihak ketiga apabila sudah dibangun, kan begitu. Nah, maka dasar itu kita sampaikan. Nah, bagaimana mungkin Anda sendiri punya lahan, PT Marina punya lahan, belum dia apa-apain, yang ada adalah masyarakat yang tinggal di situ, tahu-tahu bisa menjual tanah lagi kepada pihak yang lain, ya kan? Nah akhirnya kita sampaikan, apakah otorita tidak sanggup lagi menjual tanah kepada perusahaan lain sehingga membutuhkan calo? Jadi kita anggap di sini ada mafia lahan, gitu loh. Nah begitu. Nah jadi ini ribut jadinya. Akhirnya panjang lebar lagi. Kemudian setelah itu karena udah dimiliki oleh PT Tritunas tadi, kan dahnya kan 20 hektar tuh Pak. 10 hektar mereka bangun untuk mall. Udah dibangun, udah digusur lah yang di situ, digusur sebagian. Nah, tinggallah kami yang 10 hektar. Nah, 10 hektar ini dibangun karena kita nggak bisa digusur oleh Tritunas tadi. Maka dijual lagi lah tanah ini oleh Tritunas kepada PT Pinisen namanya. Nah itu lagi. Jadi artinya ini sudah macam-macam lah. Jadi artinya jual lagi, udah ke PT Tritunas. Kemudian PT Tritunas waktu itu, PT Pinisen waktu itu melakukan pendekatan kepada masyarakat kami agar bisa direlokasi. Tapi kami sampaikan bahwa kami sudah punya miliki ini surat yang sudah kami miliki dan kami tidak bisa dibuat begitu aja. Sehingga waktu itu pernah juga kita memang duduk bersama. Waktu itu kebetulan saya yang duduk dengan pihak daripada PT Tritunas tadi yang sebut orang Pinisen tadi, duduk bersama bahwa bagaimana kalau masyarakat kita mundurkan ke belakang. Nah, begitu. Artinya yang depan biar kita ambil, yang di belakang biar masyarakat. Oke, kita bilang. Nah, jadi waktu itu ada kesepakatan untuk depan mereka ambil, kita dipindah ke belakang. Nah, jadi untuk itu maka karena untuk kepemilikan lahan ini kan tidak boleh pribadi karena kita masyarakat. Maka harus ada berbentuk badan usaha yang bisa menampung untuk mempertanggungjawabkan tanah ini, gitu.
Nah karena waktu itu kalau kita buat semacam perusahaan berarti kan punya pribadi. Nah akhirnya karena ada yang memfasilitasi kita, ada anggota dewan waktu itu, anggota dewan memfasilitasi kita komisi 1 waktu itu, memfasilitasi supaya kita bisa duduk bersama gitu kan. Oke, sepakatilah kalau begitu bikinlah koperasi. Jadi artinya bikin koperasi supaya apa? Supaya nanti lahan ini kita mintakan ke otorita Batam agar dialihkan ke koperasi. Supaya nanti koperasi ini, jadi masyarakat itu menjadi anggota koperasi sehingga hak-haknya bisa dipecah gitu loh. Nah, makanya kita bentuklah koperasi atas dasar kesepakatan bersama itu. Nah, saya bikin buat izin segala macam, jadilah semua udah komplit. Atas dasar itu maka dari PT Pinsen tadi bikinlah surat kepada otorita untuk pengembalian lahan yang mereka kuasai itu. Karena mereka tidak bisa membangun karena dikuasai oleh masyarakat. Supaya nanti surat itu karena itu dikasih kepada masyarakat kan begitu melalui koperasi. Nah, setelah kita buat surat semua segala macam, kita ajukanlah ke otorita mengenai tadi itu. Ternyata di otorita pun kita ditolak. Nah, bahwa tanah tidak ada tersedia tanah, dibilang begitu. Makanya kita bingung, ini yang mana betul gimana gitu. Nah di situ, nah akhirnya karena kesepakatan hal-hal lain tadi tidak ini akhirnya tidak ada keputusan lagi. Padahal kita sudah sepakati bahwa kita akan mundur ke belakang dan bahkan belakang itu sudah kita tata, kita buat gambarnya, kita buat set plan-nya, bahkan gambar rumahnya pun sudah kita buat. Nah di situ akhirnya gagal lagi. Setelah gagal lagi, berhentilah berapa tahun, tahu tiba-tiba ada surat dari TPM. Nah itulah TPM bahwa itu tanah mereka kan begitu. Tahun 2001, 2021. Ah, maka kita bilang, lah bagaimana mungkin yang dari tahun 2005 PT Marina, 2004 PT Marina, 2005 PT Tritunas Bangun Perkasa, kemudian tahun 2000 berapa ya? Ah, lupa ada syaratan di sana menjadi Pinsen, ya kan? Kemudian Pinsen menjadi TPM. Saya bilang berarti di sini ada mafia lahan di sini. Jelas, kan begitu Pak? Nah itu waktu itu saya kan kami rapat di BP Batam waktu itu otorita Batam dengan Ombudsman, kemudian kita, kemudian BP Batam. Nah waktu itu dihadir oleh Bapak Sudirman Saat, Deputi 3. Nah situ saya sampaikan bahwa di sini ada mafia lahan Pak, saya bilang. Beliau marah. Ya kenapa Bapak marah? Saya bilang. Kalau Bapak marah berarti Bapak tahu, saya bilang gitu. Nah, jadi di sana sebenarnya kita pertemuan itu dengan baik BP Batam Pak Rudi selaku wali kota maupun ketua BP Batam sudah berapa kali rapat. Baik kepada Ombudsman pun sudah berapa kali rapat dan bahkan sama perusahaan pun sudah rapat. Saya sudah sampaikan semuanya. Artinya apa? Kebenaran itu sebenarnya tidak bisa terbantahkan. Tetapi itu yang saya bilang saat ini ya kami menganggap bahwa mungkin ya masih kalau kita nggak berduit ataupun orang miskin ya selalu masih kalah dengan orang kaya. Mungkin, ya kan? Tapi itu tadi lah jalannya seperti itu ya. Apa mau kita bilang, ya kan? Kalau saya jadi teringat kata-kata Ahok jadinya itu. Kalau anda orang miskin jangan coba-coba lawan orang kaya, anda mati gitu. Jadi kalau orang kaya takutnya hanya sama pejabat katanya. Anda bisa dimiskinkan kan? Allah yang mudah-mudahan nih Pak. Ya, sekarang ini kan saya menilai paling tidak ada babak baru lah untuk memperjuangkan ini. Mudah-mudahan bisa berhasil bagaimana yang diharapkan sehingga pengorbanan dan perjuangan Bapak khususnya juga saudara-saudara yang lain di negeri ini tidak sia-sia. Iya Pak. Ya, mungkin cukup dulu mungkin ya Pak ya. Bapak ini atau ada yang mau Bapak tambahkan silakan. Oh ya. Ini. Ada sedikit lagi. Ya,
saya selaku murid perguruan Baitul Ibadah Surau Perguruan Tarikat Samaniyah, terkhususnya selaku pengurus dan pernah menjadi sekretariat surau di Batam. Saya hanya mengharapkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab ini, mohon surau kami diberikan pengganti yang layak. Karena saya juga sudah berkomitmen dengan Anda bahwa saya tidak lagi pernah mengurusi mengenai tembesi. Hari ini saya berbicara ini adalah atas nama seorang murid daripada perguruan Baitul Ibadah, bukan berbicara mengurusi tembesi power. Karena sebagai murid saya punya kewajiban untuk ikut berjuang mempertahankan bagaimana surau ini bisa berjalan, karena ini adalah tempat kita beribadah. Artinya tak ada yang lebih penting selain daripada ini. Bahkan kalaupun harus bertaruhkan nyawa pun ibaratnya, kita tidak ada harganya, siap. Tetapi demi kebaikan kita bersama, berilah yang terbaik agar kita sama-sama menjadi orang baik. Dan mudah-mudahan kita tidak bisa tergoyahkan gara-gara ini kita menjadi yang tidak baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sabil. Syahrim, Pak. Syahrim. Ya. Syahrim Seketang. Ya, mohon maaf Pak Syahrim, dan mudah-mudahan pihak-pihak terkait mendengar himbauan dan harapan Anda itu. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam ya. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih juga atas perjuangan Bapak selama ini. Ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan teman-teman lain bisa meneruskan perjuangan ini dan membuahkan hasil. Amin, amin. Baik, Pak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak ya. Waalaikumsalam.